Romo Kiai kita di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo Kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abah Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan mengupas topik yang cukup sensitif namun penting, yaitu tentang peran dan arah Nahdlatul Ulama atau NU dalam dunia Islam, serta kritik terhadap beberapa pihak yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad. Topik ini akan kita bahas secara mendalam dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan objektif kepada sahabat semua. Pertama, mari kita bahas mengenai posisi dan peran Nahdlatul Ulama atau NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh para ulama besar di tanah air, NU selalu dikenal sebagai garda terdepan dalam menjaga akidah umat, memberdayakan masyarakat, dan membela kepentingan bangsa. Organisasi ini berdiri dengan visi yang jelas, menjadi rumah besar bagi umat Islam Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Namun belakangan ini muncul berbagai kritik dan kekhawatiran dari kalangan masyarakat dan beberapa tokoh agama terhadap kepemimpinan PBNU. Beberapa kritik menyoroti bahwa kepemimpinan PBNU tampaknya mulai bergeser dari perjuangan awal NU yang mengedepankan akhlak dan keilmuan. Ada kesan bahwa beberapa pemimpin NU lebih banyak terlibat dalam dinamika politik dan isu-isu lain yang, menurut sebagian pihak, tidak selalu selaras dengan nilai-nilai asli perjuangan NU. Beberapa anggota masyarakat merasa bahwa NU perlu kembali fokus pada misi awalnya, yaitu memperjuangkan kesejahteraan umat tanpa terpengaruh kepentingan pihak luar yang bisa membelokkan arah perjuangannya. Hal ini juga sejalan dengan ajaran para pendiri NU, yang mengedepankan prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, atau persaudaraan dalam Islam, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Berikut ini cuplikan video yang menyampaikan pandangannya tentang NU yang disampaikan oleh Kiai Haji Alawi Nurul Alam. Sama-sama mengetahui Romo Kiai kita di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo Kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Bagaimana tidak, bahwa kalimat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama putra-putri terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela kesesatan dari kelompok Balawi ini. Bahkan kalau kita mau jujur, dan kalau kita sekarang melihat kepada beberapa masukan dan komentar daripada netizen yang sekarang sudah cerdas, bahwa kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur, betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan, hanya berdasarkan pada praduga, dan yang lainnya yang kita sesalkan juga. Kedepannya ini sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mengedepankan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur, ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romo-romo kiai yang berada di PBNU. Bahkan kemarin
Saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik nasab Balawi ini. Dan mereka masih ada yang menggunakan kaidah yang tidak tercatat itu, belum tentu, tidak ada. Ya betul, saya bilang. Kalau mereka itu tukang cilok, tukang candil, tukang tamal ban, tukang tahu gejrot gitu, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis. Namanya tokoh historis artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat? Dengan label yang begitu hebat, begitu tinggi, memiliki sekarang posisi teratas sebagai imam mujtahid mutlak. Ngeri sebetulnya. Tapi nggak punya karya, tidak punya prestasi, tidak memiliki karya tulis satupun. Bahkan fatwanya pun tidak ada dalam dunia ini. Karena itu, kalau kawan-kawan di bawah harus sekarang menggelorakan MLB, walaupun saya bukan orang struktural, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi. Bukan membela sekarang orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana sekarang pemerintah penjajah Belanda waktu itu? Mereka sekarang justru mengusir, membunuh, membantai para kiai-kiai pribumi. Kemudian penjajah Belanda justru memelihara, merawat imigran Yaman yang diberikan pangkat yang begitu besar, privilege yang begitu nyaman, kemudian diberikan gelar Habib. Dan sekarang sampai saat ini masih terasa bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan, baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang romo-romo kiai tidak menjalankan amanah secara baik untuk menghilangkan penjajahan spiritual, kemudian mendoktrin warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu, janganlah membodohi kami para romo, kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa, saya itu bukan orang penting. Cuma romo kiai pun harus tahu, romo kiai walaupun berbeda umurnya dengan saya, lebih tua, lebih senior, memiliki pangkat jabatan yang lebih tinggi, tapi Anda harus tahu, romo kiai itu bukan siapa-siapa juga buat saya. Ya, nggak penting juga buat saya sebetulnya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Kita ingin merawat sekarang perjuangan Wali Songo di Indonesia ini. Apakah romo kiai sekarang pernah berkomentar investigasi tentang pembangunan makam-makam palsu? Tidak pernah. Apakah sekarang romo kiai juga sekarang bisa menyikapi, memfatwakan puluhan fatwa sesat yang disampaikan oleh sekarang dari klan Balawi? Tidak pernah juga. Sekarang kita masuk ke topik yang tak kalah penting, yaitu mengenai klaim dari beberapa kelompok yang menyebut diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, salah satunya yang dikenal sebagai kelompok Balawi. Klaim ini bukan hal baru, namun akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan. Di tengah meningkatnya kritik terhadap klaim ini, muncul suara-suara yang mempertanyakan dasar dan keabsahan klaim tersebut. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW memiliki garis keturunan dari Bani Hashim yang dikenal melalui jalur keturunan Hasan dan Husain, putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Beberapa kelompok tertentu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan langsung dari jalur ini, namun klaim ini seringkali dihadapi dengan skeptisisme karena tidak ada bukti tertulis atau ilmiah yang kuat. Para ahli sejarah dan silsilah Islam bahkan mengajukan beberapa pertanyaan kritis yang seharusnya bisa dijawab oleh pihak yang mengklaim keturunan ini. Misalnya,
Apakah ada bukti dokumentasi atau literatur sejarah yang menyebutkan nama-nama spesifik seperti Imam Ahmad bin Isa atau Imam Ubaidillah bin Ahmad secara konsisten dalam berbagai sumber sejarah yang dapat diverifikasi? Pertanyaan ini bukan hanya untuk mencari kepastian, tetapi juga untuk menjaga kemurnian sejarah Islam itu sendiri. Selain itu, jika memang benar bahwa mereka keturunan Nabi, seharusnya bisa dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui uji DNA atau data sejarah yang jelas. Di tengah isu ini, banyak umat Islam yang berharap agar Nahdlatul Ulama kembali kepada komitmen dasarnya sebagai pengawal nilai-nilai Islam yang luhur, terutama dalam menghadapi pengaruh eksternal. Dalam sejarahnya, NU dikenal sebagai organisasi yang menjaga tradisi Islam Nusantara, yang damai, menghargai keberagaman, dan berakar kuat pada budaya lokal. Namun, dalam perjalanan waktu, tantangan-tantangan baru datang, yang menuntut NU untuk tetap teguh pada prinsipnya. Gerakan ini tidak boleh terjebak dalam dinamika yang merusak kepercayaan masyarakat. Para tokoh NU diharapkan tetap menjalankan tugas mereka dengan amanah, dan tidak terbawa arus kepentingan yang bisa merusak reputasi serta kehormatan organisasi ini di mata umat. Para tokoh masyarakat dan ulama juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas di antara anggota NU. Mereka yang terlibat dalam NU diharapkan dapat menjadi contoh dalam berakhlak, berilmu, dan berdedikasi untuk kebaikan umat, tanpa terpengaruh ambisi pribadi atau kepentingan politik tertentu. Dari keresahan ini, muncul seruan dari para anggota dan simpatisan NU untuk membentuk sebuah gerakan yang disebut Gerakan Matahari Ketiga. Gerakan ini diharapkan bisa menjadi titik balik bagi NU untuk mengembalikan marwah dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur Islam Nusantara. Gerakan Matahari Ketiga bukanlah sebuah gerakan yang menentang PBNU, tetapi sebuah panggilan untuk membawa NU kembali kepada asas-asas perjuangan yang murni dan tulus demi kesejahteraan umat. Gerakan ini lahir dari niat baik untuk melestarikan nilai-nilai Wali Songo dan Laskar Sabilillah yang telah memperjuangkan Islam di Nusantara dengan akhlak yang terpuji. Ini adalah gerakan dari akar rumput NU yang menyadari pentingnya menjaga keutuhan dan keaslian perjuangan para pendiri. Di tengah berbagai tantangan global, kita membutuhkan gerakan ini sebagai pengingat bahwa NU harus selalu berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan persatuan. Sahabat Abah, dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa NU adalah organisasi yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia. Namun, tentu saja, semua organisasi membutuhkan evaluasi diri agar dapat terus bertahan dan relevan dengan zaman. Melalui diskusi ini, kita berharap agar NU tetap kokoh dalam menjalankan amanah sebagai penjaga umat dan selalu kembali kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh para ulama pendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada NU dan perjuangan Islam di Indonesia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kami dapat terus menghadirkan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.